Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Majlis Ta'lim Al-Amin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Kita sedang membahas sholatul musafir, sholatnya musafir. Sekarang kita bacakan athar dari Umar radhiyallahu an. Wan Umar qala sholatus safar rak'atani wa sholatul jumu'ati rak'atani wal fitru wal adha rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu menuturkan, salat safar itu 2 rakaat. Salat Jumat itu 2 rakaat. Salat Idul Fitri itu 2 rakaat. Salat Idul Adha itu 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin, sempurna bukan kurang. Sempurna tidak berkurang nilai. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan demikian. Barangkali ada orang yang merasakan, loh, zuhur kan 4 kok jadi 2, asar kan 4 kok jadi 2, isya kan 4 kok jadi 2. Wah, berarti kita ngerjain gak sempurna dong. Kita tidak sempurna nih, berkurang jadi 2. Sudah 4 saja, jangan dikosor. Maka Umar bin Khattab mengatakan tamamun ghairu qasrin. Ini sempurna, tidak berkurang. Jadi kalau ibu safar, ibu sholat zuhur asar isya berapa rakaat? 2. Sholat yang musafir itu 2 rakaat. Loh, di rumah terus, nggak kemana-mana. Misalnya pergi keluar kota nengok cucu, pergi keluar kota suatu urusan, di hotel tinggalnya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Kadang-kadang ada orang tidak mau melakukannya, soalnya memandang jadi berkurang, jadinya gak sempurna. Maka ibu bisa membawakan athar Umar bin Khattab ini. Kata Umar itu sempurna berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa an Aisyah qalat. Ibu sudah ketemu belum? Sudah. Wa an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, as-salatu awwalu ma furidat rak'ataini
fa uqirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, awal difardukannya salat itu 2 rakaat. Artinya sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, sebelum Nabi diisrokan, sebelum di Mi'rajkan, ada salat? Ada. Bagaimana cara salatnya? 2 rakaat. Kemudian setelah itu tetap 2 rakaat bagi musafir. Adapun yang mukim, yang hadir 4 rakaat. Jadi perubahannya adalah setelah Isra Mi'raj. Adapun sebelum Isra Mi'raj maka salatnya 2 rakaat. Ketika Isra Mi'raj yang tetap 2 rakaat itu safar. Yang tetap dengan 2 rakaat adalah musafir. Kita lanjutkan. Wa Ibnu Umar qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar falam yazid ala rakaataini hatta qabadahullah. Ibnu Umar menuturkan, saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar perjalanan dan beliau tidak menambah dari 2 rakaat. Yang demikian itu terus menerus yang beliau lakukan hingga beliau diwafatkan. Jadi Ibnu Umar menuturkan Nabi selalu sholat 2 rakaat ketika safar, artinya selalu mengqashar. Kapan? Sampai beliau wafat. Sholat safar selalu 2 rakaat alias diqashar. Wa sahibtu Abu Bakar falam yazid ala rakaataini hatta qabadahullah. Lebih lanjut Ibnu Umar mengatakan, saya juga menemani Abu Bakar As-Siddiq dan beliau tidak menambahi 2 rakaat hingga diwafatkan oleh Allah. Wasahibtu Umar falam yazid ala rakaataini hatta qabadahullah. Aku juga mendampingi Umar, aku juga ngalami zaman Umar dan beliau tidak menambahi 2 rakaat, tidak menambah dari 2 rakaat hingga wafat, hingga diwafatkan oleh Allah. Tsumma sahibtu Utsman falam yazid ala rakaataini hatta qabadahullah. Aku juga dapetin Utsman. Aku juga dapetin zamannya Utsman dan beliau tidak menambahi dari 2 rakaat hingga Allah wafatkan. Setelah menuturkan yang demikian, kemudian Ibnu Umar berkata, Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab. Jadi betapa Ibnu Umar menegaskan dengan beberapa penegasan. Dia yang pertama mengatakan bagaimana aku dampingi Nabi, aku dampingi Abu Bakar, aku dampingi Umar, aku dampingi Utsman. Semuanya sholat safar dengan 2 rakaat. Ditambah penegasan lagi, beliau membacakan ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul adalah teladan. Lah nabinya sendiri ketika safar 2 rakaat itu teladan. Kenapa kalian tidak 2 rakaat? Maksudnya seperti itu. Ibu pernah menjumpai orang yang kekeh safar tetap 4 rakaat? Menjumpai? Mungkin ibu menjumpai, ibu bisa jelaskan athar ini, athar Ibnu Umar, dan juga yang pertama athar Umar bin Khattab. Itu sempurna, bukan kurang nilai, bukan, itu sempurna. Karena biasanya yang tetap 4 rakaat merasa loh kok kurang, gak ngapa-ngapain kok, kita juga tidak capek, kita juga tidak ada suatu kesulitan. Ya tetap aja lah yang sempurna 4 rakaat. 2 rakaat itu sempurna, 2 rakaat itu sempurna, bukan berkurang. Baik, sekarang kita lanjutkan. Masafatul qasri, jarak untuk sholat qashar. Jarak untuk sholat qashar. Ihtalafal ulama'u
fi tahdidil masafah allati tuqsaru fiha as-salatu ikhtilafan katsiran. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan jarak yang seseorang boleh mengqashar salat, dan perbedaan pendapat yang sangat banyak. Hatta naqala Ibnul Munzir wa ghairuhu fi hadhil mas'alah aktsar min 20 qaulan. Sampai Ibnu Munzir dan yang lainnya mengatakan permasalahan di dalam bab ini mencapai 20 perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat mengenai apa? Jarak safar, jarak yang seseorang bisa mengqashar salat, berapa jaraknya. Ini perbedaan pendapat sampai dikatakan oleh Ibnu Munzir perbedaan pendapatnya sangat banyak, mencapai 20 perbedaan pendapat. Wa sahhu haditsin warada fi bani dzalika wasrahuhu kama qala al-Hafidz fil Fath ma rawahu Muslim wa Abu Dawud min haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw thalathati farasiha shalla rak'ataini. Kata penyusun kitab, siapa penyusun kitab? Kata penyusun kitab, siapa penyusun kitab? Abdul Azim Badawi. Kata penyusun kitab Abdul Azim Badawi, yang lebih kuat adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud dari hadis Anas, bahwasanya dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan perjalanan dengan jarak 3 mil, berapa mil? Dengan jarak 3 mil atau 3 farsah, beliau melakukan qashar 2 rakaat. Jarak 3 mil atau 3 farsah. 3 mil, berapa 3 mil? 3 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilo. Kalau 3 mil 4,5. Makanya ulama mengatakan kurang lebih 5 kilo. Jadi menempuh perjalanan 5 kilo sudah mengqashar salat. Atau 3 farsah. Atau 3 farsah. 1 farsah itu sekitar 4 kilo. Kalau 3 farsah, ya kurang lebih 12. Sehingga ulama mengatakan sekitar 14. Jadi kalau sudah melakukan perjalanan 5 kilo 3 mil atau 14 kilo 3 farsah sudah mengqashar salat, berarti itu jaraknya musafir. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an. Dari sini ke Perak sudah 5 kilo apa belum? Sudah 5 kilo? Sudah. Kalau dari sini ke Kenjeran sudah 5 kilo? Sudah. Berarti musafir dong. Iya, Bu. Ini kita saving dulu. Kita saving dulu, nanti kita akan membahas beberapa riwayat, nanti kita simpulkan. Jadi ibu sekarang jumpai riwayat Anas,
Cuma riwayat Anas bahwasanya Nabi qasar ketika menempuh jarak 5 kilo atau 14 kilo, 3 mil atau 3 farsah. Sekarang kita lebarkan pembahasan, maksudnya di dalam kitab tidak ada. Di dalam kitab tidak ada. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tusafirul mar'ah thalathata ayyam ila ma'adi mahram. Janganlah seorang wanita melakukan safar, yaitu perjalanan 3 hari, kecuali dengan mahram. Ini hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kemudian sekarang kita bacakan hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim. Hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin ila di mahram alaiha. Tidak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk melakukan safar selama sehari semalam kecuali bersama mahram. Baik Bu, coba 3 hadis ini dulu. Ibu konsentrasi. Ya, 3 hadis dulu. Yang disebutkan dalam kitab kita hadis siapa? Yang disebutkan di dalam kitab kita hadis siapa? Hadis Anas. Hadis Anas. Beliau keluar dengan jarak 3 mil atau 3 farsah, 5 kilo atau 14 kilo Nabi mengqasar. Berarti itu sudah jarak musafir. Terus yang kedua yang tadi kita bacakan hadis Bukhari dari Ibnu Umar. Wanita dilarang safar 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram. Yang ketiga hadis siapa tadi? Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tidak halal bagi wanita melakukan safar sehari semalam kecuali bersama mahram. 3 hadis ini berbeda apa tidak? 3 hadis ini berbeda apa tidak? Tidak. Ini saya menyampaikannya dengan tanya jawab dengan Ibu, maksudnya biar Ibu lebih kuat pemahamannya, ya, lebih kuat pemahamannya, sehingga dalil-dalil yang berbeda-beda Ibu bisa menyimpulkannya dengan bagus. Makanya saya pelan-pelan. Ini 3 hadis berbeda apa tidak? Berbeda. Yang pertama berapa kilo? 5 kilo atau 14 kilo. 5 kilo atau 14 kilo. Yang kedua 3 hari. Yang ketiga 1 hari. 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam. Imam Madhab menyatakan jarak safar itu 80 kilo karena mendasarkan sabda Nabi bahwa wanita tidak boleh safar dengan perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Sehari semalam para ulama madhab menetapkan sekitar 80 kilo karena onta melakukan perjalanan sehari semalam itu sekitar 80 kilo. Jadi adanya penetapan jarak 80 kilo dengan melihat perjalanan onta sehari semalam alias 24 jam itu menempuh jarak sekitar 80 kilo. Maka ulama madzhab mengatakan jarak musafir itu 80 kilo. Baik, sekarang yang berikutnya itu kan yang mengatakan sehari semalam. Ada enggak yang mengatakan 3 hari 3 malam? Hadis siapa tadi? Hadis siapa tadi? Hadis Bukhari dari Ibnu Umar. Hadis Bukhari dari Ibnu Umar.
Nabi bersabda, tidak halal bagi wanita melakukan safar 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram. Gimana ini memahaminya? Wajar. Ibnu Munzir mengatakan para ulama di dalam bab ini ada berapa pendapat? 20 pendapat. Baik, sekarang kita biar punya landasan yang kita memandangnya kuat, sehingga kita nyaman di dalam memutuskan yang mana. Baik Ibu, Nabi mengatakan tidak halal bagi wanita untuk safar 3 hari 3 malam. Di dalam syarahnya disebutkan bahwa inna ikhtilafal muddah wa likhtilafis sa'ilin wa ikhtilafi mawatinihim. Nabi menyebutkan di dalam hadis ada 1 hari 1 malam, ada 3 hari 3 malam. Itu Nabi menjawab berdasarkan pertanyaannya orang yang bertanya. Saya ulangi lagi kalau bisa Ibu tulis. Nabi bersabda di dalam hadis, ada kalanya sehari semalam, ada kalanya berapa tadi? 3 hari 3 malam. Itu berdasarkan pertanyaannya orang yang bertanya. 1. Yang kedua, Nabi menyatakan demikian, ada sehari semalam, ada 3 hari 3 malam. Itu berdasarkan kondisi suatu negeri. Baik, kita yang pertama dulu. Menjawab sehari semalam, 3 hari 3 malam, berdasarkan apa tadi? Orang yang bertanya. Jadi ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana kalau wanita melakukan safar sehari semalam? Maka Nabi menjawab, tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari kiamat untuk safar sepanjang sehari semalam kecuali bersama mahram. Kemudian Nabi pada kesempatan lain ditanya, ya Rasulullah, bagaimana safar 3 hari 3 malam? Maka Nabi menjawab, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk safar selama 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram. Jadi Nabi menjawabnya itu berdasarkan orang yang bertanya. Nah, Nabi sendiri sudah melakukan qashar jarak berapa jauh? 3 mil alias 5 kilo. Satunya lagi 14 kilo atau 3 parsah. Nah, Nabi sendiri sudah melakukan qashar dengan jarak 5 kilo, atau dengan jarak beliau melakukan qashar 14 kilo. Tetapi Nabi bersabda safar itu sehari semalam, safar itu 3 hari 3 malam. Nah, itu penjelasannya. Nabi menjawab sehari semalam, 3 hari 3 malam, itu menjawab pertanyaannya orang yang bertanya. Yang bertanya, gimana sehari semalam ya Rasulullah? Gak boleh. Sehari semalam tanpa mahram gak boleh. Ada yang bertanya, Rasulullah gimana 3 hari 3 malam? Gak boleh. 3 hari 3 malam bersama mahram, gak boleh. Jadi sesuai dengan pertanyaan orang yang bertanya. Nah, yang mesti kita lihat, sementara Nabi 5 kilo sudah qashar, berarti sudah safar itu. Sementara Nabi 14 kilo sudah qashar, berarti sudah safar itu. Nah, yang kemudian perlu kita ketahui, Nabi sendiri tidak membatasi dengan penetapan safar itu dengan jarak sekian. Nabi pernah membatasi? Tidak. Nabi tidak membatasi. Loh, tadi di dalam hadis sehari semalam 3 hari 3 malam, itu Nabi menjawab berdasarkan pertanyaan. Nah, berarti ini saya nukil dari Syekh Utsaimin, dan Syekh Utsaimin persis dengan Ibnu Taimiyah. Ini saya nukil dari Syekh Utsaimin, dan Syekh Utsaimin mengambilnya dari Ibnu Taimiyah karena persis jawabannya. Qala Syekh Al-Utsaimin, as-safaru yurja'u ila al-'urf.
Safar itu dikembalikan kepada uruf. Apa uruf? Kebiasaan suatu kaum, tradisi, pandangan suatu kaum. Idza kana ra'an nasu fil urf yahtalifu fajaba Syekhul Islam al-masafah al-qasira fi zaman at-tawil safar wal masafah at-tawila fi zaman al-qasir safar. Safar itu dikembalikan kepada uruf. Kenapa kesimpulannya kepada uruf, tidak kepada jarak? Iya, memang perbedaan pendapatnya banyak. Sampai Ibnu Mudhir mengatakan ada 20 perbedaan pendapat. Tapi Syekh Utsaimin beristihad sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, safar itu tidak didasarkan pada jarak tetapi kepada uruf. Kalau uruf memandang itu sudah safar berarti safar. Kalau uruf memandang itu belum safar berarti belum safar, sehingga belum qasar. Kemudian ketika ditanya, uruf itu kan bisa beda-beda. Coba saya bertanya kepada ibu, Bu, dari sini ke 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 sebentar, saya mau cari tempat yang agak jauh. Ke apa namanya itu ya, Sidoarjo yang bagian sana, yang mendekati, yang ada taman wisatanya. Prigen sudah, bukan Sidoarjo. Ya, Sidoarjo Ujung yang mendekati Mojokerto. Sudah safar apa belum? Saya ulangi lagi. Atau Krian, misalnya Krian. Ya, Krian. Dari sini ke Krian sudah safar apa belum? Ibu memandangnya belum semua ya. Ini pas berarti sama pandangannya. Ini pas berarti sama, berarti belum. Coba kita sebut lagi. Dari sini ke Bangkalan safar apa belum? Oh, ada safar, ada belum tuh. Itu ada safar, ada belum. Intinya begini, kan Syekh Utsaimin ditanya, lah kalau dikembalikan kepada uruf itu bisa jadi pandangannya berbeda-beda, terus gimana? Maka Syekh Utsaimin menjawab. Jawabannya Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya demikian, ini jawabannya. Jarak yang pendek tetapi ditempuh dengan perjalanan yang lama itu safar. Atau jarak yang panjang dan ditempuh dengan waktu yang pendek itu safar. Saya ulangi lagi. Jarak yang pendek tapi untuk menempuhnya panjang, waktunya panjang, itu safar. Atau jaraknya panjang dan ditempuh dengan waktu yang pendek, itu safar. Ibu, dari sini ke Jakarta jaraknya jauh. 2 jam cukup. Ini namanya jarak yang panjang. Ini namanya jarak yang panjang dengan waktu yang pendek, safar. Juga jaraknya pendek di Papua. Di Papua itu satu kecamatan, bukan lain kota, satu kecamatan. Pendek, tetapi ditempuhnya bisa sehari. Safar. Ini jawabannya Ibu. Ibu tulis ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jarak yang pendek jika ditempuh dengan waktu yang lama itu safar, atau jarak yang panjang dan untuk menempuhnya waktunya pendek itu juga safar.
Dan ini kita mesti berlapang dada. Ini kita mesti berlapang dada. Pernah ada komunitas mau melakukan perjalanan ke Mojokerto. Sebagian mengatakan ini sudah safar, jadi harus dengan mahram. Yang lainnya mengatakan wah ini belum safar, jadi boleh tanpa mahram. Monggo. Karena bisa terjadi perbedaan seperti itu. Tetapi kalau bicara yang lebih aman, Ibu, bicara yang lebih aman. Jadi judulnya yang lebih aman. Ada orang mengatakan ke Mojokerto sudah safar, sehingga mesti pakai mahram. Ada yang mengatakan ke Mojokerto belum safar, sehingga boleh tidak pakai mahram. Yang lebih aman yang mana? Pakai mahram, nah gitu. Jadi ini juga bagian dari akhlak. Ini juga bagian dari akhlak. Apa sih bagian dari akhlak? Detail di dalam bab ketakwaan. Detail di dalam bab ketakwaan diantaranya adalah mengambil yang lebih hati-hati. Clear, Ibu? Clear. Jadi hadis Anas, Nabi melakukan 3 mil sudah safar. Berarti perjalanannya berliku-liku, perjalanannya panjang, padahal cuma 3 mil atau yang 3 farsah sekitar 14 kilo. Perjalanannya berarti berliku-liku sehingga panjang, maka itu sudah safar. Dari sini ke Perak sudah safar apa belum? Belum, ya berarti belum. Dari sini ke Pondok Chandra sudah lain kota? Belum, ya berarti belum. Meskipun sudah lain kota. Sekarang kita lanjut. Al-maudhi' alladhi yaksuru minhu. Tempat yang seseorang mulai melakukan qasar, atau tempat yang seseorang boleh melakukan qasar. Dhahaba jumhurul ulama ila anna qasra shalah yushra'u bimufaraqatil hadar wal khuruj minal balad wa nadzalika syartun wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Jumhur ulama, apa artinya jumhur? Mayoritas ulama memandang bahwasanya mengqasar salat 4 rakaat jadi 2, namanya mengqasar salat, itu disyariatkan ketika sudah meninggalkan kampungnya. Dia sudah keluar dari kampungnya, maka disitulah dia melakukan qasar, dan ini merupakan syarat. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Qala Ibnu Munzir wala a'lamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasara fi safarin min asfari ila ba'da huruji minal Madinah. Ibnu Munzir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar ketika melakukan perjalanannya itu kalau sudah keluar Madinah. Berarti kalau sudah keluar kampung, kalau sudah keluar kota. Wa qala Anas Sholaitu zuhra ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an. Kata Anas, saya sholat zuhur bersama Nabi di Madinah 4. Wa bi Dzulhulaifah rakaataini, sementara di Dzulhulaifah 2 rakaat. Dzulhulaifah itu mana, Ibu? Bir Ali.
Dzulhuleifah itu Bir Ali. Kalau pakai bis dari Masjid Nabawi berapa menit? Hah? Berapa? Sekitar 15 menit ya Bu ya. Sekitar 15 menit dari Masjid Nabawi ke Bir Ali, 15 menit. Jadi kata Anas, ketika masih di Madinah, Nabi masih 4 rakaat. Nabi mengerjakan 2 rakaatnya ketika sudah di Bir Ali, berarti ketika sudah meninggalkan Madinah. Sebagaimana dalam Ibnu Munzir tadi, tidaklah Nabi mengqashar di dalam perjalanannya kecuali kalau sudah keluar dari Madinah. Ibu misalnya mau safar dari sini kemana? Dari sini ke Lumajang misalnya mau safar, zuhur dan asar mau dijamak. Ibu melakukan jamaknya masih di rumah, zuhur dan asar. Soalnya kalau tidak dijamak nanti kerepotan, di kereta susah dan apa begitu, nggak bisa berdiri juga di kereta. Wis tak jamak zuhur dan asar di rumah. Pertanyaannya, 2 apa 4? Kenapa 4? Masih di rumah, kecuali kalau ibu sudah meninggalkan semampir ini. Sampai di Pasar Turi berarti sudah meninggalkan kampung. Jamak yuk zuhur dan asar. Nah di sana di Pasar Turi boleh qashar? Boleh, soalnya sudah meninggalkan kampung. Jadi Pasar Turi 2. Kalau masih di rumah belum meninggalkan kampung, jadi masih 4 rakaat. Nah, demikian juga ketika ibu pulang dari Jakarta, mau sholat di kereta, waduh, nggak ada tempat sholat sehingga nggak bisa berdiri. Padahal sholat fardu berdiri itu rukun. Ya sudahlah, nanti sampai Surabaya saja. Sholatnya ditakhir di waktu Isya, berarti maghrib dan Isya. Pertanyaannya, sudah sampai Surabaya 32 apa 34? 34. Soalnya sudah sampai kampungnya sendiri. Nah, ini judulnya tempat yang seseorang boleh memulai qashar. Diperbolehnya kapan? Mulai qasharnya kalau sudah meninggalkan kampung. Ibu mau ke Bandung, wah tak jamak dulu sekarang. Jamak apa? Jamak maghrib sama Isya. Masih di rumah 32, nggak boleh. 34. Loh kan saya mau safar. Iya mau safar, betul. Tetapi belum meninggalkan kampung, sehingga jamaknya bukan 32 tetapi 34. Clear? Alhamdulillah. Oke? Yang akan diangkat ibu dari Jakarta? Saya untuk kehati-hatian, mohon maaf, karena saya juga melakukan. Ketika sampai Pasar Turi, saya melihatnya sudah Surabaya. Sehingga sempurna 4 rakaat. Tetapi untuk berangkat kita meninggalkan Keputih dulu. Ketika kita meninggalkan Keputih dulu, baru di Pasar Turi qashar. Tapi kalau masih di rumah Keputih, belum meninggalkan Keputih, masih 4 rakaat. Demikian Ibu. Oke. Kemarin kita juga baru datang dari Tegal, Jawa Tengah sampai di Pasar Turi, ya kita sholatnya 34 karena sudah sampai daerahnya sendiri. Oke. Kita lanjut. Al-musafiru idza aqama liqada'i hajatin walam yujmi iqamah yaksuru hatta yahruja. Seorang musafir yang bepergian dan tinggal di suatu daerah untuk suatu keperluan dan dia tidak meniatkan untuk menetap di kampung itu,
Jadi tinggalnya di kampung itu, tinggalnya di kota itu adalah karena suatu hajat, keperluan. Maka dia terus mengqashar sampai pulang. Ini judulnya. Jadi begini kita perjelas judulnya. Ibu ada dinas, mungkin dinas kantor, dinas instansi, atau suatu keperluan di Jakarta. Tinggal di Jakarta selama berapa hari, apakah ada niat menjadi warga Jakarta? Nggak ada. Jadi tinggalnya di sana hanya sebatas untuk keperluan. Kalau sudah selesai, pulang, kan begitu. Judulnya, orang semacam ini nggak ada batasan qashar, terus setiap hari sampai pulang. Ini judulnya. Kita bacakan. An Jabir qala, dari Jabir dia mengatakan, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk 20 yauman yaksurus shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari. Beliau mengqashar salat. Tabuk, mana Tabuk? Tabuk itu sebelah barat utaranya Madinah. Sebelah barat utara. Barat apa? Barat laut ya. Sebelah barat utara, di situ Tabuk. Nabi di situ selama 20 hari. Maka selama 20 hari itu Nabi mengqashar salat. Qala Ibnul Qayyim, walam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah la yaksur rajul as-shalah idza qama aktsar min dzalika. Nabi tidaklah mengatakan janganlah seseorang mengqashar salat kalau melebihi dari waktu ini. Nabi enggak pernah mengatakan demikian. Jangan mengqashar salat melebihi 20 hari, enggak pernah mengatakan. Walakin ittafaqat iqamatu hadhil muddah wa hadhil iqamah fi halis safar la tahruj an hukmi safar. Tetapi 20 hari adalah memang beliau tinggalnya 20 hari. Memang beliau tinggalnya 20 hari. Jadi 20 hari tidak dipahami sebagai batasan. 20 hari tidak dipahami sebagai batasan, tapi beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari. Maka selama 20 hari itu pula, selama tinggal di Tabuk, beliau qashar terus. Nah, kalau misalnya ibu di Jakarta 30 hari, berdasarkan penjelasan kitab ini, ibu di Jakarta selama 30 hari dan tidak ada niat mukim menjadi warga Jakarta, enggak ada, sebatas kunjungan keluarga misalnya, atau sebatas ketemu teman, atau sebatas ada urusan bisnis sudah selesai nanti pulang lagi ke Surabaya. Ibu mengqashar terus 30 hari? Iya, karena sampai pulang. Loh, kan di dalam hadis Jabir 20 hari. Nah, penjelasannya Ibnul Qayyim, 20 hari bukan batasan, tapi 20 hari adalah itu durasi yang Nabi tinggal di situ. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu ya gak ada masalah. Yang jelas selama tidak ada niat mukim, maka selama itu qashar. Nah, kemudian kita lanjut. Sawa'un talat aw qasurat idza kana ghairu mustautin wala azim ala iqamah bidzalikal maudhi'. Panjang ataupun pendek, lama ataupun sebentar, intinya tidak meniatkan untuk menjadi warga di situ, maka selama itu pula dia tidak keluar dari posisi sebagai musafir. Berarti musafir berapa hari berdasarkan istihad ini? Enggak ada batasan selama dia tidak meniatkan mukim. Sebelum kita lanjut, ini satu pendapat apa satu-satunya pendapat? Satu pendapat. Karena yang biasa ibu amalkan, ibu membatasi berapa hari? 4 hari. Setelah lebih dari 4 hari, ibu memandang dirinya sebagai mukim.
Berarti ini bukan satu-satunya pendapat. Ini satu pendapat, bukan satu-satunya pendapat. Saya pernah bertanya kepada Ustadz Anas Burhanuddin. Waktu itu beliau masih kuliah di Madinah dan saya menemuinya di Madinah. Ustadz, antum selama di sini musafir apa enggak? Apa jawaban beliau? Saya bertanya begitu. Antum selama di sini musafir apa enggak? Saya tidak nyaman dengan ijtihad ini. Saya membatasi musafir hanya 4 hari. Jadi itu yang beliau ambil. Kita lanjut. Fa in azamal iqamah atamma ba'da tis'ata asyar. Fa in azamal iqamah atamma ba'da tis'ata asyar. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyar yaksur, fa nahnu idza safarna tis'asar qasurna wa in zidna atmamna. Kalau seseorang berniat mukim di situ, kalau seorang berniat mukim di situ, jadi pergi ke Jakarta, kemudian menetap mukim. Jadi bukan mondar-mandir, tapi berniat mukim di situ. Nah, kalau ada niat mukim sudah pasti di sini ya. Kalau sudah pasti di sini mukim, maka batasannya sampai 19 hari saja. Di atas 19 hari seperti biasa. Jadi kalau niat mukim, ya, saya di sini akan mukim, menetap di sini, maka dibatasi hanya 19 hari. Kalau di atas 19 hari, maka sholat seperti biasa. Kalau di atasnya tadi maksudnya tinggal di Jakarta, dia tidak niat jadi warga Jakarta dan dia mondar-mandir untuk urusan bisnis itu ya, untuk urusan bisnis, bukan menetap di satu tempat, maka selama itu qashar. Ya ini diantara pendapat-pendapat yang ada. Memang tadi Ibnu Munzir mengatakan ada berapa pendapat? 20, kan banyak sekali ya Bu ya. Makanya di dalam bab ini kita itu harus banyak berlapang dada. Karena memang para ulamanya terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak. Selesai. Sekarang kita lanjutkan. Al-jam'u bainas sholataini. Kalau tadi bab qashar, sekarang bab jama'. Tadi bab qashar artinya meringkas, yang 4 rakaat jadi 2. Sekarang bab jama' artinya menggabungkan 2 sholat digabung di dalam satu waktu. Zuhur dan asar dilakukan di satu waktu, mungkin di zuhurnya atau di asarnya. Maghrib dan isya digabung di satu waktu, mungkin di maghribnya atau di isyanya. Kalau digabungnya di waktu pertama namanya jama' takdim. Kalau digabungnya di waktu yang kedua namanya jama' takhir. Ya. Asbabuhu, sebab seseorang menjamak sholat. Asbabuhu, sebab seseorang menjamak sholat. Yang pertama as-safaru, safar. Berarti sama seperti qashar. Yang merupakan sebab qashar adalah safar. Demikian juga jamak. Yang merupakan sebab jamak adalah safar juga. An Anas qala, dari Anas dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazih syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala fajama bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla ay yartahil shalla adh-dhuhra thumma rakiba. Ini hadis Anas.
Anas menuturkan bagaimana cara Nabi menjamak sholat. Gimana cara Nabi menjamak sholat? Kalau belum waktu zuhur dan perjalanan sudah dimulai, nanti zuhurnya dilakukan di waktu asar. Nanti sudah dilakukan di waktu asar. Misalnya ibu, jam 10 atau tengah 11 atau jam 11 sudah zuhur apa belum? Belum. Tetapi perjalanan sudah dimulai, ya sudah mulai aja terus. Lo zuhurnya nanti di waktu asar, gitu ibu. Berarti jam apa? Takhir. Jam takhir. Tapi ketika berangkat sudah zuhur, maka sholat zuhur dulu dan sholat asarnya ditarik di waktu zuhur. Jadinya jamak takdim. Itu cara. Dan ini yang paling utama ibu. Ini yang paling utama. Ibu tahu jamak takdim dan jamak takhir. Bagaimana pengamalannya yang utama? Pengamalan utama seperti tadi. Pada intinya mau jamak takdimkah, takhirkah, terserah, milih, bebas. Mau takdim, ayo. Mau takhir, ayo, bebas milih. Tetapi bicara yang utama adalah melihat sikon. Ini kita sudah mulai perjalanan. Tadi perjalanannya belum masuk waktu, lanjut saja terus jalan, terus sholatnya nanti ditakhir. Nah, lain lagi, ini kita sudah masuk waktu nih, ayo sholat dulu. Berarti yang waktu kedua alias asar ditarik ke waktu pertama. Clear ibu? Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya begini, ibu lagi naik kendaraan, wong belum masuk waktu, maka dengar adanya kan di tengah-tengah jalan ya bu ya. Ibu lanjut terus jalan, nanti sholatnya digabung dengan waktu yang kedua. Apa ibu berhenti untuk sholat dulu yang mana? Kalau ibu terus saja jalan, nanti waktunya digabung di waktu yang kedua, itu yang utama dari pelaksanaan jamak. Karena ibu kan posisinya sudah jalan ya bu ya, posisinya sudah jalan. Nanti waktu yang pertama ini dimasukkan waktu kedua. Lain lagi kalau belum jalan sudah masuk waktu, maka waktu yang kedua ditarik di waktu pertama, jadi takdim. Ini yang utama. Meskipun yang manapun mau takdimkah, takhirkah terserah, tapi ini yang utama. Ya, ini yang utama. Ada orang pernah mengatakan begini, saya ketika bepergian dengan ustadz ini berbeda. Berbedanya gimana? Kalau dengan ustadz ini, kalau belum masuk waktu kemudian kita sudah safar, maka nggak mau berhenti, lanjut aja terus, sholatnya nanti di waktu kedua gitu. Tapi kalau dengan ustadz ini lain lagi, berhenti dulu untuk sholat, jadi jamannya jamak takdim. Ya maka kita katakan dua-duanya boleh, tetapi yang utama adalah yang pertama tadi, pengamalan jamak takdim dan jamak takhir, caranya seperti itu. Dan itu lebih memudahkan orang yang safar. Orang safar itu cenderung dengan apa? Pengen sampai kan gitu bu, pengen segera sampai. Maka caranya kalau memang sudah masuk waktu, ya ditarik waktu kedua ke waktu pertama. Kalau belum masuk waktu ya sudah jalan, lu sholat ya nanti ditunda ke waktu kedua. Demikian. Kita bacakan ibu, di kitab nggak ada. Lakin al-afdhal fi haqqi man kana nazilan fi waqtil ula ayuqaddim ats-tsaniyah wa in kana sa'iran fal afdhal ayu akhir al-ula ila waqti tsaniyah. Jadi maknanya seperti tadi. Yang lebih utama
Kalau sudah masuk waktu, maka yang waktu sholat kedua ditarik ke waktu pertama. Sebaliknya, kalau belum masuk waktu, maka waktu pertama ditunda ke waktu yang kedua. Bisa dipahami Ibu? Alhamdulillah. Sudah sampai tujuan? Kalau sudah sampai tujuan, apakah boleh jamak qashar? Pertanyaannya apakah boleh? Apakah boleh jamak qashar? Sekarang ditanya dulu, sebagai musafir apa bukan? Sebagai musafir. Kalau sebagai musafir boleh qashar, sehingga dia jamak qashar silakan. Dia jamak qashar silahkan. Tapi yang afdol yang mana? Nah, ini pertanyaan yang afdol. Kalau sudah sampai, yang afdol tidak jamak. Yang afdol qashar saja. Misalnya kan 5 hari 7 hari di situ. Kan berarti kan sudah musafir yang turun, bukan musafir yang dalam perjalanan, bukan. Karena sudah turun, maka qashar saja, tidak jamak. Ini bicara yang afdol. Tapi kalau ibu mau menjamak qashar ya silakan saja. Kita pernah kedatangan tamu selama 3 hari, namanya Ustaz Hartono Ahmad Jais, hafizahullah ta'ala. Beliau ditanya, enggak jamak Ustaz? Enggak, saya mau datang ke masjid setiap dengar adzan. Beliau tidak jamak, karena ke masjid sholatnya berjamaah dengan mukim, ya rakaatnya ikut rakaat mukim. Jadi beliau tidak menjamak, beliau datang ke masjid setiap kali dengar adzan. Mohon maaf ya Bu, saya cerita, kita juga pernah di Bogor 10 hari dengan para asatidz 100 orang. Ketika zuhur datang ke masjid 2 rakaat, nanti kegiatan lagi. Asar datang ke masjid 2 rakaat, nanti kegiatan lagi. Maghrib ke masjid, nanti isya ke masjid 2 rakaat, dan seterusnya. Jadi gak pernah menjamak karena sudah turun, musafir yang sudah sampai gitu. Nggih Bu, demikian Bu nggih. Kita lanjut Ibu. Sekarang hadis Muadz. Wa an Muadz radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri fa yusallihuma jami'an wa idza irtahala ba'da zahir asy-syamsi salat adh-dhuhra wal 'asra jami'an thumma sara. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ghazwah Tabuk, dalam perang Tabuk, ketika berangkatnya sebelum matahari zuhur, maka zuhurnya ditunda, dilaksanakannya di asar. Tetapi ketika berangkatnya sudah waktu zuhur, asarnya yang ditarik ke zuhur, baru kemudian beliau berangkat. Kan di Tabuk berhari-hari sampai 20 hari, dan di Tabuk ya mondar-mandir ke daerah mana, urusan apa. Nah, untuk masalah jamak qasharnya caranya seperti itu. Kita lanjut. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Demikian juga kalau beliau berangkatnya sebelum maghrib, nanti salat maghribnya ditunda di isya. Tapi kalau berangkatnya sudah maghrib, maka beliau salat maghrib dulu, isanya ditarik ke maghrib, baru kemudian beliau pergi. Ini hadis Muadz bin Jabal. Jadi kalau ibu ditanya yang utama yang mana, praktek jamak takdim dan jamak qashar, ya kondisional. Ya kondisional, bisa yang utama jamak takdim, bisa yang utama jamak takhir. Loh kok begitu? Bukan takdim yang utama. Soalnya kan kalau takdim kita segera sholat, segera bebas kewajiban. Bukanlah takdim yang utama, enggak begitu.
Yang utama adalah sesuai dengan sikon. Sekarang kita tegaskan Ibu, kita tegaskan. Ibu tadi berangkatnya jam 11, sudah naik kendaraan dan di tol, terdengar adzan. Kemudian teman ibu bilang, Bu, mampir dulu di rest area, ini sudah masuk zuhur, kita sholat zuhur dulu. Terus gimana? Ya sudah, berhenti dulu kita di rest area, kita jamak takdim. Kita biar tenang lah, masa belum sholat, biar tenang. Jadi sholat dulu jamak takdim. Nah, temen ibu yang lain, oh jangan gitu, wong kita sudah jalan, lanjut terus biar sampai tujuan, nanti kita jamak takhir. Jadi duhurnya ditunda ke asar. Nah teman tadi nggak terima, lo gimana sih, kita nggak takut toh nunda sholat loh, kan segera sholat selesai, nunda nanti gimana, ada kecelakaan apa, kita mati, kita belum sholat, akan gitu ya Bu ya. Iya, yang benar teman A apa teman B? Semuanya benar. Yang saya tanyakan, yang utama A apa B? Yang utama yang B. Loh tapi kan misalnya ada apa, misalnya kecelakaan, naudzubillah, kita mati belum sholat, itu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha, itu di luar kemampuan kita. Kita maunya sholat dengan cara ditakhir, tetapi Allah menghendaki nyawanya sampai sini, itu di luar kemampuan kita. Demikian Ibu. Nah, ini berdasarkan hadis siapa? Hadis Mu'adz bin Jabal. Jadi Masya Allah, Ibu semakin merasa lebih ilmiah ya Bu, selama ini sudah mengetahui maklumatnya, dan kita ditunjukkan ini loh dalilnya, jadi semakin lebih merasa ilmiah. Sekarang kita lanjutkan. Wa anhu, masih dari Mu'adz radhiyallahu an, annahum kharaju ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Tabuk, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina adh-dhuhri wal asr wal maghrib wal isya, qala fa kharas shalah yawman thumma kharaja fa shalla adh-dhuhra wal asr jami'an thumma kharaja fa shalla al-maghrib wal isya jami'an. Hadis Mu'adz yang lainnya, dia menuturkan mereka kaum muslimin keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun terjadinya perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian Nabi juga menunda sholat suatu hari, baru kemudian keluar. Lalu sholat duhur dan asar digabung. Kemudian beliau pulang, masuk, kemudian beliau keluar, sholat maghrib dan isya digabung. Intinya adalah hadis Mu'adz ini juga sama dengan yang di atasnya. Nabi menggabungkan antara sholat. Ada kalanya takdim, ada kalanya takhir. Nah, sekaligus ini menunjukkan dan ingin kita tekankan, sholat jamak itu sudah ditetapkan pasangannya. Saya ulangi lagi, sholat jamak itu sudah ditetapkan pasangannya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Gak boleh pasangannya ditukar. Kok antum gak sholat subuh, nanti mau tak jamak dengan zuhur? Subuh dengan zuhur tidak ada. Sudah gak ada. Kok antum gak sholat asar, nanti tak jamak sama maghrib, boleh? Tidak. Jadi pasangannya sudah ditentukan. Romeo pasangannya Juliet, Adam pasangannya Hawa, sudah ditentukan. Nah, nggih.
Bagus sekali. Yang ada ketentuan keluar kampung dulu itu kalau qashar. Kalau jamak gak ada masalah. Wah, ini saya mau menjamak, saya mau safar. Ini sudah zuhur. Nanti kalau asarnya tidak dijamak dengan zuhur, nanti repot di kereta, sholat gak bisa berdiri apa, dan sampai tujuan nanti itu maghrib atau isya, tak sholat di rumah dulu. Jadi menggabung zuhur dan asarnya di mana? Di rumah, gak ada masalah. Tetapi jangan qashar. Karena qashar itu kalau sudah meninggalkan kampung. Demikian ya Bu. Ini sebab yang pertama, yaitu safar. Sekarang sebab yang kedua. Boleh boleh menjamak sholat. Sebab yang kedua. Apa sebab yang kedua? Al-matoru, hujan. Sebab yang kedua boleh menjamak karena hujan. An Nafi' An Abdullah ibn Umar kana idza jamal umara binal maghrib wal isya fil matar jama ma'hum. Nafi' menuturkan, Abdullah bin Umar ketika mengumpulkan para amir dan waktunya antara maghrib dan isya dan turun hujan, maka beliau menggabungkan mereka sholat jamak. Jadi sholat jamaknya karena apa? Hujan. Sholat jamaknya karena hujan. Wan Hisam bin Urwah ana bahu Urwah wa Said bin al-Musayyib wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisam bin al-Mughirah al-Mahzumi kanu yajma'una bainal maghrib wal isya fi lailah al-mutirah idza ajma'u bainas salataini wa la yunkiruna dzalika. Yang disebutan ini orang-orang para tabi'in. Yang pertama Hisham bin Urwah, seorang tabi'in. Kemudian yang kedua Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in juga. Kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman, semuanya tabi'in. Mereka suatu ketika menjamak maghrib dan isya di malam hujan, di malam yang turun hujan, dan tidak ada yang mengingkari satu orang pun. Kenapa tidak ada yang mengingkari? Berarti ini perkara yang maklum. Perkara yang maklum sejak zaman sebelumnya, yang namanya hujan itu merupakan sebab untuk boleh jamak. Kita lanjut. Wa an Musa bin Uqbah anna Umar bin Abdul Aziz kana yajma'u bainal maghrib wal isya al-akhirah idza kana al-matar. Wa Sa'd bin al-Musayyib wa Urwa bin Zubair wa Abu Bakar bin Abdurrahman wa masyakhata dzalika az-zaman kan yusalluna ma'hum wa yunkiruna dzalika. Ini Musa bin Uqbah menuturkan, Umar bin Abdul Aziz, siapa dia? Umar bin Abdul Aziz tabi'in apa tabi'ut tabi'in? Umar bin Abdul Aziz tabi'in apa tabi'ut tabi'in? Tabi'in Ibu. Karena Umar bin Abdul Aziz masih mendapatin sahabat. Di antara sahabat yang dia ketemu adalah Anas bin Malik. Umar bin Abdul Aziz itu menjamak antara maghrib dan isya ketika hujan. Dan para masyayikh di zaman itu, masyayikh itu apa masyayikh? Sesepuh dan sesepuh di zaman itu seperti Sa'id bin al-Musayyib, kemudian Urwah bin Zubair, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman, semuanya melakukannya. Kalau hujan lebat maka mereka menjamak sholat dan tidak ada yang mengingkarinya. Kata-kata tidak ada yang mengingkarinya berarti itu perkara yang diketahui secara umum, sehingga itu perkara yang maklum bahwasanya hujan itu boleh menjamak
sholat. Nah sekarang pertanyaannya begini Bu, ini bapak-bapak di Masjid Al-Amin, bapak-bapak di Masjid Al-Amin lagi sholat maghrib terus turun hujan, hujannya lebat. Kemudian setelah sholat maghrib imamnya mengatakan yuk kita jamak dengan isya. Boleh? Boleh, itu yang dimaksud Ibu, karena hujan. Sekarang pertanyaan yang kedua, lagi sholat maghrib kemudian turun hujan, rintik, gerimis. Kemudian setelah sholat imamnya yuk kita jamak, boleh apa enggak? Enggak boleh, karena yang dimaksud hujan itu hujan lebat ya, hujan lebat yang nantinya akan merepotkan orang untuk ke masjid lagi, gitu Ibu. Yang nantinya akan merepotkan orang kalau ke masjid lagi. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Sholat maghrib kemudian hujannya tidak lebat, rintik-rintik nggak lebat. Setelah salam imamnya ngajak ayo kita jamak sholat. Kemudian sebagian bapak-bapak nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Hujannya tidak lebat. Yang baik dia ikut sholat apa dia pulang tidak sholat? Kan gak lebat Pak Imam, jangan dijamak. Kita jamak saja, ini hujan kok. Yang baik dia ikut sholat apa pulang? Ibu, kalau dia tahu ada masjid lain yang dia memungkinkan nanti untuk sholat isya ke sana ya Bu ya, maka dia pulang. Sehingga nanti pas datang waktu isya dia ke masjid lain yang bisa sholat isya di sana. Karena di sini sudah diadakan sholat isyanya di jamak tadi. Tetapi kalau dia tidak punya dzon nanti akan datang ke masjid lain ketika isya, ya dia tetap sholat bersama dengan imam. Tapi kan imamnya itu belum memenuhi syarat, untuk jamak. Soalnya hujannya sekedar rintik-rintik, yaitu urusan imam. Yang terpenting Anda harus menjaga ukhuwah biar tidak terjadi fitnah. Demikian penjelasannya Syekh Utsaimin. Anda melihatnya belum memenuhi syarat untuk jamak, iya. Tapi masalahnya kalau saya pulang saya nggak bisa yakin nanti sholat isya di masjid lain. Ya sudah ikut. Lo kok ikut? Untuk menghindari fitnah. Tapi kan Anda mengetahui ini belum memenuhi syarat untuk sholat jamak. Oh hujannya nggak lebat kok. Iya, untuk menghindari fitnah. Terus gimana? Imamnya kok mengajak untuk sholat? Itu urusannya imam dengan Allah. Yang penting kita untuk menghindarkan fitnah. Sama seperti ini Bu, sama seperti ini. Orang-orang sudah melihat hilal awal bulan Syawal. Oh, sudah masuk Syawal, Ramadan selesai. Tapi pemerintah belum menetapkan, sehingga pemerintah belum mengumumkan Lebaran, mengumumkannya besok. Padahal nyata-nyata sudah ada yang melihat hilal dan sudah dilaporkan kepada pemerintah, misalnya Bu ya. Tapi pemerintah tetap tidak mau. Meskipun yang melihat siap disumpah sudah melihat hilal, tetap gak mau. Pokoknya Lebaran besok, bukan hari ini tapi besok. Pertanyaan, Ibu ikut orang yang sudah melihat hilal apa ikut pemerintah? Padahal sudah hilal loh Bu. Untuk menghindarkan
fitnah. Tapi kan itu jelas-jelas salah pemerintahnya, urusan pemerintah sama Allah. Adapun urusan kita dengan Allah, taat pemerintah apa enggak, begitu. Nah, baik Ibu, selesai sebab yang kedua untuk jamak disebabkan apa? Disebab hujan. Kalau yang pertama disebabkan apa? Safar. Satu riwayat lagi mau saya bacakan. Wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzuhra wal asra jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar dengan dijamak. Wal maghrib wal isya jami'an. Demikian juga maghrib dan isya dijamak. Fi ghairi khaufin, padahal tidak dalam keadaan perang, wala safarin, dan tidak dalam keadaan safar. Kemudian Ibnu Abbas yang lainnya, jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Nabi menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah, padahal enggak perang, enggak hujan. Jadi riwayat Ibnu Abbas di sini Nabi menjamak sholat zuhur asar dijamak, maghrib isya dijamak, dan dikatakan lagi perang enggak, safar juga enggak, hujan juga enggak. Loh, kok sholat jamak? Alasannya apa? Kok sholat jamak? Perang enggak, safar enggak, hujan enggak, kok sholat jamak? Padahal sholat jamak itu harus ada alasannya. Karena safar, yang tadi barusan disebut, karena hujan, juga karena perang. Loh, kok Nabi menjamak tanpa ada alasan apa-apa? Bagaimana syarah hadis ini? Kita ikuti di acara dan gelombang yang sama, insya Allah. Iya, kalau ibu nggak datang rugi, nanti ibu tidak tahu penjelasannya. Ya. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.